It's okay, mommy, you can get divorced with daddy. No matter what, I will be here with you. I just don't want to see you cry anymore. Iya. Pinter banget. Itu anak gue yang ngomong. Alright. Halo balik. Teman-teman kita banyak hari ini ya. Rame sih. Jadi tak balik lagi sama teman cerita kita hari ini. Ada aku Beverly. Aku Baby. Aku Nisa. Dan hari ini nggak tahu yang ke episode berapa. Hari ini kita kedatangan tamu. Kita kenalan dulu. Siapa namanya kakak? Halo, salah. Hiliu. Aku dengan Cimon. Hai Kak Cimon. Dia perkenalan TK ya. Dia perkenalan TK ya. Ini nama aku ini. Toddler kan? Toddler kan? Iya. Saya yang paling dewasa di sini ya. Oh enggak, kalau ini ada kakak. Oh iya. Jadi hari ini kita kedatangan teman cerita kita dan kita membagikan cerita. Ceritanya apa sih kira-kira? Jadi kalian pernah nggak sih nonton yang akhir-akhir ini tuh udah tayang? Apa yang viral? Lumayan viral. Dan ini real life-nya. Judulnya adalah Ipar adalah maut. So spicy. Jadi ini in real life. Kejadian Dan beneran. iya betul. Kejadian beneran, sebohongan. Nasun kita yang real-real aja ya, say. Yang real-real aja ya, nggak ada gimmick-gimmick. Jadi kakak Kak Cimon mau kasih mau berbagi cerita ke kita pengalaman yang pernah kakak alamin. Awalnya gimana kak ceritanya? Gitu. Yeah. Awalnya jadi gini. Bermula dari sekian ratus tahun yang lalu. Iya. Oh udah lama Mulai ya. banget ya. Dinosaurus kalah nih kak. Belum lahir. Iya. Nggak, ya itu waktu pas ada si film Ipar Adalah Maut itu keluar, itu out of sudden kayak gue tuh tau ya dari teman-teman gue malah gitu kan, kayak langsung pada ngontek gue kayak, gila ini lu cerita kisah hidup lu ke sutradara mana nih sampai dibuatin film gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman gue yang tahu ya, gitu. Jadi gue kayak apaan sih, terus gue lihat kan mereka ngirimin kan postingan dan lain sebagainya, bahkan cuplikan filmnya mereka kirimin. Gue kayak anjir lah, enggak gila. To be honest, disclaimer dulu, gue gak pernah nonton filmnya ya. Oh, kakak nonton? Gue gak pernah nonton. Nggak pernah nonton. Nggak, gue kayak udah gitu. Karena relate. Ngapain nonton? Gue udah ngerasain gitu loh kayak gitu ya. Jadi gue gak pernah nonton filmnya, tapi menurut beberapa teman-teman gue juga ada slightly perbedaan lah gitu. Kalau di film itu kan gimana sih, suaminya sama adik kandungnya langsung gitu ya, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Tapi setahu aku begitu gitu. Nah kalau gue itu bukan, gue ipar sama ipar gitu. Maksudnya Jadi kakak punya mantan suami gue dulu sama mantan istri adik gue. Loading dulu. Nggak nih, boleh nggak Jadi sih kak? Kak Cimon punya adik. Punya adikku kakak laki-laki. Oh yang laki-laki. Punya istri berarti. Punya istri kan? adikku. Terus dulu Iya. kakak punya suami. Betul. Nah, si suami kakak sama istrinya adik itu. Ipar dan ipar. Iya, ipar dan ipar, betul. Boleh Bisa gitu diceritain ya? nggak sih kak? Maksudnya itu tuh kalian bisa terjadi tuh karena satu rumah maksudnya atau beda rumah? Enggak, karena mereka anjing aja sih. Anjing, emang anjing. Emang rusak aja mereka gitu ya. Tapi Gue masih loading aja gitu, kok kepikiran gitu loh, maksudnya ngerti nggak sih? Sorry, iya, terus kak, terus kak, ya, terus tapi kak. kalau dibilang satu rumah, memang dulu kita sempat satu rumah. Jadi kayak sebenarnya bukan ya satu rumah, cuman jadi adik gue dan mantan istrinya itu di lantai bawah, gue dan mantan suami gue itu di lantai atas gitu. Lalu memang pada akhirnya mereka kerja bareng lah intinya gitu. Mereka kerja bareng, ya mungkin di sela-sela kerja bareng itu ya, dan karena satu rumah juga, jadi ya gitu. Makanya mungkin kalau orang zaman dulu ya, orang-orang tua zaman dulu banyak yang bilang
ipar-iparan tuh nggak boleh satu rumah ya. Sepertinya salah satunya karena itu ya. Mungkin sebelum ini sudah ada yang terjadi juga sebelum gue ya kan, nggak tahu Iya, juga iya, ya. makanya ada peribahasa kayak gitu ya. Iya, jadi ya emang begitu dulu karena kita sempat satu rumah walaupun beda level, terjadilah si perselingkuhan. Beda level, kamu level aku di sini, kamu di bawah gitu maksudnya kan. Jelas gue di sini gitu kan. Iya dong. I'm up here. Yang satu di Ya. Sabar Kak, Emosian sabar, mohon maaf, tenang, sabar. Gue yang nggak sabar sebenarnya. Iya, gue juga gemes. Tapi itu antara suaminya Kak Cimon sama Ipar itu kenalnya ya karena iparan. karena Ipar. Jadi Iya. sebelumnya mereka nggak Memang Bukan ya, bukan suami, sebelumnya. mantan Iya, suami. Ya disclaimer. underline ya mantan suami. Iya lah mantan gila kan. Terus Kak. Terus. Ya emang mereka kenalnya ya karena iparan ya karena dia si perempuan ini istrinya adekku, si laki-laki ini mantan suamiku, jadi kenalnya emang karena itu. Sebenarnya dulu tuh ya gue tuh termasuk yang gini lah, keluarga gue itu tidak pernah kita saling mengusik lo pasangan lo mau siapa dan lain-lain, nggak pernah gitu ya. So waktu pas adik gue dulu sama si perempuan ini ya gue just being nice aja gitu kan. Kan Nggak gue belum pikiran aja. awalnya belum kenal dan lain sebagainya. Kita kenal dan lain-lain lah. Sedekat itu sebenarnya gue dulu sama si ipar gue ini. Sedekat Kita sebut itu. namanya, kita sebut istilah ini namanya apa ya? Kita Nenek sebut. lampir ya. Boleh. Setan gerandong. Maut ya. Oh iya, deh, kita sebut maut, boleh. Nenek lampir. Jadi sama si maut ini kakak tuh sebenarnya dekat dulu. Deket mampus, bukan deket lagi, deket Besti. mampus. Karena kan aku tuh perempuan sendiri di rumah, Oh. kakakku laki-laki, adikku laki-laki. Jadi aku tuh berusaha deket sama ipar-iparku karena jadi senang kan punya kakak Iya, perempuan, iya, punya benar, adik iya, perempuan benar, gitu benar. kan. Pengennya tuh deket gitu loh. Jadi emang kalau dibilang deket mampus dulu itu. Gue tuh bela-belain dia mati-matian lah dulunya. Oke. Segila itu loh, maksudnya gue nggak pernah ada pikiran negatif selama ini gitu ya. Bahkan long short story lah ya, pada saat akhirnya orang-orang nih, bahkan adik gue sendiri yang cowok ini ngomong sama gue kalau mereka tuh ada apa-apa, mereka tuh selingkuh dan lain sebagainya. Gue kayak nggak mungkin, lu gila lo semua lo. Gue tuh disedinai itu karena gue nggak nyampe di otak gue masa iya sih Iya. gitu loh. Iya. Gue sedeket itu sama si perempuan gitu kan. Ya walaupun mantan suami gue ini ya, disclaimer dulu, sebelum sama si ipar gue ini emang sudah ada perselingkuhan ya. Oh. Gitu loh. Jadi emang ada tabiat gitu ya. Memang ada tabiat, tapi nggak habis pikir dia seanjing itu sampai nyikat ipar sendiri gitu loh. Terus. Ya kan, jadi sudah ada gua officially on paper itu gue married 9 tahun dulu gitu ya. Hampir setiap tahun tuh ada perselingkuhan. Tunggu Kak, Tapi 9 tahun ini pas adik kakak ngomong kayak issues itu sebelum 9 tahun atau sebelum dong. maksudnya dari 8 tahunnya terus kakak cari tahu dulu No, gitu. dari 5 tahunan. Pas pacaran ini. Enggak, pas sudah nikah. Sudah nikah. Iya. Jadi Kakak 5 nikah berapa tahun, tahun berarti? 5 tahun tuh isu itu udah kakak udah On tahu gitu kan. official 9 tahun on paper. on paper. Sampai akhirnya ketuk palu cerai itu 9 tahun. Tapi issues ini Isu ini udah ada dari disampaikan pernikahan aku ke 4 atau 5. 4 tahun atau 5 tahun. Itu udah dan ada. gongnya itu sama istri, Sama si mantan istrinya ipar itu. Ipar. si Maut ini. Ya, Maut anjing ini. Berarti Kak Cimon tuh selama itu menoleransi ya. Saudara Kalau dibilang menoleransi, iya menoleransi. Karena Tunggu dulu, toleransinya bukan yang selingkuh sebelumnya kan? Iya, sebelum- bukan sama yang si Maut kan? Tahun beberapa Iya, kali. iya, iya. sama ipar begitu tahu aja gue masih menoleransi loh. Hah? Iya, Kakaknya berapa bersaudara ya? gue bertiga. Oh, bertiga. Gue jadi pengen squat tiba-tiba. Gue bertiga. Oh, iya, Bang. Gue baru kayak gue baru Kayak, gimana sih? Gimana sih? Gitu. Investigasi di kepala gue sendiri cuma kayak Oh, mana sih? Oh, iya, oke, oke.
Telat banget, kita udah terkejut dari tadi. Tuh cabut ya. Maaf ya. Minum dulu. Jadi Terus minum dulu biar tenang. Bukan narsumnya ini yang tenang. Gue Iya. Narsumnya sih tenang ya. udah lama, soalnya ini kejadian gue cerai aja dari 2018 gitu. Jadi dan ini berarti kejadian 2015 14 as I remember ya kalau nggak salah. Iya. Jadi memang sudah terjadinya sudah lama gitu kan. Ya kalau ditanya sekarang masih emosional atau enggak, rasanya kalau tidak sama sekali I'm gonna lie ya, gue pasti bohong. Tapi kalau dibilang Trauma. udah masih jealous, marah, enggak sih. Enggak. Oh. Enggak, udah lewat. Aku udah punya suami baru yang Iya. jauh lebih oke. Ini kecepatan. Oh ya, kecepatan. Ini kecepatan. Kita balik dulu ke ini ya dari awal tahunnya dulu mungkin Kak. Ya dari awal tahun itu gimana? sebenarnya karena itu tadi ya orang-orang terdekat gue yang ngomong sama gue gitu. Tapi gue masih menyangkal banget lah kayak nggak mungkin gitu kan. Tapi pernah nggak kakak kayak ada feeling gitu kan? Biasanya perempuan tuh ada tuh kayak intuisi. Iya. Jujur Feelingnya Li, kuat kalau gitu ya? ditanya di awal nggak ada. Di awal nggak ada. Karena gue merasa Kayak sepercaya kayaknya itu. nggak akan ada orang bisa sejahat itu sama gue gitu loh. Atau nggak mungkin nggak kepikiran itu tuh ada orang bakal melakukan itu gitu nggak sih Kak? Gini ya, maksudnya kalau kita ngejahatin orang terus ada orang yang ngejahatin kita wajar ya. Yep. Kayak lo you Iya. take the consequence gitu Yes. kan. Iya. Tapi kalau kayak kita merasa kayaknya kita sudah berbuat yang terbaik yang kita bisa, masa iya ada orang sampai sejahat itu sih sama gue Iya, gitu loh. iya. Ya, makanya gue kalau ditanya ada feeling atau enggak di awal sama sekali nggak ada Iya. gitu. Sampai akhirnya dijabarkanlah segala bukti gitu sama adik gue sama keluarga gue. Dijabarkanlah segala bukti dar der dor yang gue udah nggak bisa sangkal. Itu buktinya tuh yang telak mampus gitu lah, pokoknya gue udah gak bisa sangkal bukti-bukti itu. Kayak chat, foto, atau apa-apa Iya, gitu. something like that. Tunggu dulu bentar. Ini kru bisa mundurin nggak sih? Gue ngeliat kakak Iya. kayak ada benteng nih, mohon maaf. Boleh gue mundurin nggak? Boleh. Kita buang aja dia. Kayak buang ke maut itu gitu. Ini gue dari tadi sama dia dorong-dorongan. Jadi kepala dia baru. Serba salah ya. Terus Kak, Gitu. sorry, Jadi terus. waktu pas akhirnya dikasih bukti-bukti itu, gue nggak bisa nyangkal, gue tembak langsung kan ke mantan suami gue kan. Gue kayak lo udah nggak bisa berkutik. Ini jelas, ini lo mau ngomong apa lagi gitu. Dan akhirnya dia mengakui. Apa Dia yang mengakui, boleh tahu nggak? ya mengakui bahwa dia ada hubungan. Kayak dan lain-lain, iya, lain-lain. totally ngomong iya, aku gini gitu. Ya dia cuma udah as I remember ya, ini gue kalau recall lagi karena it's been a long time ya. Tapi kalau Tapi nggak apa-apa kan kakak cerita. nggak apa-apa. Oh, It's bagus. okay. It's Kan udah nikah. Udah bahagia. Oh, ya udah nikah, cincin gue lebih bagus dari yang dulu, lebih mahal lagi. Upgrade ya Kak? Upgrade dong, harus ya. Hidup tuh harus upgrade, say. Ya kan? Jadi waktu pas sudah dia akhirnya ngaku, ya dia tetap sebenarnya saat itu terjadi dia masih minta maaf sama gue. Aku biasa lah ya, karena kalau diceritain sekarang buat gue jadi kayak basi omongan lo, klise, karena sekali lagi udah ada kejadian-kejadian sebelumnya ya, walaupun nggak segong ini gitu kan, ini kan gong banget gitu kan. Iya sih. Nah akhirnya dia minta maaf dan lain sebagainya. Dan gue sempet disidang tuh satu keluarga gue gitu, kayak dipanggil sama nyokap bokap gue, ada abang gue dan istrinya, ada adik gue dan mantan istrinya. Berarti jadi urusan keluarga besar ya Kak? Ya, Tunggu dulu. itu bukan mantan istri yang selingkuh ini ya, bukan ya, bukan mantan istrinya lagi. Gitu deh. Itu cerita lain ya. Oh iya udah. Iya. Tapi ada di situ. Ada, saat itu ada gitu ya, saat itu masih jadi istrinya gitu kan. Dan terus akhirnya dijabarin itu, gue tau, karena sekali lagi gue anak perempuan satu-satunya, gue dikelilingi oleh laki-laki di sekitar gue kan, bapak gue, abang gue, adik gue gitu kan. Yang gue tahu mereka akan apa bahasanya ya, akan willingly banget untuk istilahnya ngabisin nih mantan suami gue lah, karena mereka merasa anak, kakak, adiknya dikecewakan sampai sebegitunya Nggak terima gitu kan. Iya.
Namun pada saat itu terjadi, I bend on my knees di depan keluarga gue. On behalf of my husband, aku minta maaf. Justru gue yang minta maaf atas nama suami gue ke keluarga gue. And then I say, tapi mau bagaimanapun dia adalah suami pilihanku. Gitu. Jadi gue memilih untuk tetap bersama suami gue saat itu. Kalau ditanya alasannya kenapa, yang paling besar saat itu terjadi ya, memang anak. Karena kan aku udah punya anak sama dia kan. Memang anak. Jadi kayak I cannot even imagine gue ngegedein anak gue tanpa sosok seorang bapak gitu ya. Puji Tuhan gue datang dari keluarga yang utuh. Maksudnya nyokap bokap gue tetap bersama. Jadi gue nggak punya bayangan itu gitu loh untuk gimana caranya ngegedein anak as a single mother tuh gue nggak punya bayangan itu. Gue takut lah gitu. Akhirnya gue decided untuk ya udah oke, gue tetap sama mantan suami gue ini. Terus kita ngobrol. Waktu itu kan masih tinggal di rumah yang dari nyokap bokap gue itu kan, si tempat terjadinya perselingkuhan itu. Akhirnya kita decided udah kita cabut aja. Kayak kalau ada yang bilang apa namanya, kalau deket bau tai, kalau jauh wangi gitu kan ya. Kangen kalau benar. Nah gue berusaha untuk ngendorin suasana dulu nih biar calm down. Akhirnya gue pindah tuh cabut, gue sewa apartemen saat itu. Gue udah pindah, sempet kita likes, ya udah yuk kita coba lagi. Walaupun sebenarnya kalau ditanya deep down tetap belum bisa ya. Tunggu dulu Kak, hubungan mereka ini itu tuh kayak chat-chat, maksudnya chattingan atau More ketemuan than di luar? More than that. Atau sampai kayak ke Yeah, I think more than that. yang kayak di film? Yeah, more than that. Kak, More than that. Berarti pinter banget yang ngambil waktu. lo tau gak sih dari tadi Cimon cerita, Bibi tuh gini. Sumpah, Kok ada orang kayak gitu kok bisa menjijikan? berarti mereka kayak mindik ketemu di luar untuk melakukan itu. Di luar ya Kerjaan, betul. Karena jadi mereka pakai tameng bener, pakai alibi kerjaan ini untuk keluar bareng dan Kok kepikiran anjing? Iya, ya. Cakep banget, Kak. enggak lah. Anjir. Gila. Jangan sok ganteng ya bangsat. Terus abis itu setelah dipertemukan sama keluarga itu, kakak decide untuk ke apartemen, cabut pindah dari apartemen dan rumah. coba memulai dari Ya, awal lagi. kita coba hidup sendiri lah. Is it istilahnya works gitu ya. buat berapa lama, Kak? I think 6 months. Karena Apa yang- turns out ya. setelah pindah ke apartemen, aku hidup sendiri. Pada akhirnya aku sempat hamil anak kedua. Aku hamil Setelah anak kedua nih. ketahuan Setelah itu. ketahuan itu, aku pindah ke apartemen, aku hamil anak kedua. Gitu. Tapi itu kayak dari pindah sampai akhirnya hamil anak kedua nggak ada setahun deh. Saya recall ya. Kayaknya nggak ada setahun. Terus Kak, sorry. Kalau kakak kan tadi memutuskan buat lanjut kan sama mantan suaminya. Kalau yang adiknya kakak tuh gimana? oh dia udah bubar duluan. Oh, jadi pas sekali ketahuan langsung dia Udah bubar duluan. divorce. Saat dia tahu, dia udah bubarin duluan. Iya. Gitu. Wow. Ada yang bilang lebih pintar katanya. Mau in frame? Ada yang mau in frame? Bukan lebih pintar aja, dia saat itu udah nemu perempuan lain lagi. Yang ternyata goblok juga dia. Baru gue mau ngomong, oh perempuan yang lebih baik lagi. Baru gue mau ngomong gitu. Salah, say. Ya, kita doain dulu mungkin adiknya mudah-mudahan dapetnya yang lebih baik ya. Amin. Iya dong, gue capek punya ipar gila. Iya, betul. Semua capek tahu. Betul, iya. Berarti lebih bodoh Kak itu. Dan Kayak udah harus keluar dari lubang Iya, masuk dan ipar yang baru ini harus tahu trauma kakak sih menurut aku. itu snack kita tuh. Ini kan harusnya Iya, masa bintang tamunya nggak dapat snack sih? Mau dimakan. Room service ya, room service. Mana? panci. Makasih pelayan. Makasih Silakan banyak. Kak. Tadi mau ngomong apa gue? Apaan? Ngomong apa gue tadi lupa? Oh tadi sampai kakak hamil. Oh enggak, iya, anak kedua. Sampai hamil anak kedua, akhirnya kita udah coba lagi, tapi di kehamilan gue 2 bulan atau 3 bulan,
gue masih menemukan bukti bahwa sebenarnya mantan suami gue ini masih berhubungan sama si Maut itu. Iya cakep, gila. Enggak, obses ya saya si Maut ini. Terus Gue inget banget lah pada saat gue tahu itu terjadi ya. Anak gue yang gede ada di kamar, dia lagi main. Tapi gue lihat pas entah kenapa ya, pokoknya gue tuh bukan tipe perempuan yang nyari-nyari atau ngecek-ngecekin barang laki tuh bukan banget gue itu, it's not me at all. Tapi entah kenapa ya Tuhan tuh baik ya. Kayak ya udah handphonenya ada, tau-tau nongol, chatnya, notification-nya kita baca kayak wah anjing gitu kan. Mantan suami gue lagi mandi itu sampai gue dobrak pintu kamar mandi, gue tendang, gue lempar handphone ke mukanya. Saking gue kayak gue udah mati-matian belain lo, gue ngikutin apa mau lo. Ayo kita keluar, kita hidup sendiri, lu masih giniin gue juga gitu loh. Sengamuk itu gue. Terjadi pertengkaran, anu segala macem, sempet agak calm down lagi. Nah itu terjadi pertengkarannya berkali-kali lah. Makanya anak gue yang pertama itu menurut gue cukup punya traumatize karena menyaksikan itu ini, ya. Karena ya saat itu gue masih di usia 20-an ya. Jadi kayak emosi gue, ya tapi siapa yang gak emosi ya gak sih? Ya kan? Usia berapa? kalau aku kayaknya lebih dari kakak kamu kan. Lu lempar HP, lu mah air panas tuh. Coba Air keras ya. Panggil perempuan di sini. Tapi Nah, kakak itu tidak pernah gue lakukan. Itu mungkin kalau ditanya penyesalan gue sampai hari ini Nggak adalah sempat gue dudukin mereka belum berdua pernah pernah Konfront. jedotin Konfront. kepala tuh perempuan ke tembok. kirain konfront guys. Kirain gue bakal wise gitu, bakal konfront. Itu tango kan. Iya, betul, Kayak- betul, betul, Iya, betul. kayak mantan suami kakak salah, tapi itu perempuan juga. Iya, Lu udah iya. tahu. Being a bitch aja gitu. Apalagi kan tadi bilang kalian deket kan. Jadi ya, Ya, kayak same thing lah. Laki-laki kan punya the type of pertemanan yang brotherhood gitu ya. Jengkel Kalau banget. perempuan kan juga ada gitu ya, ada pertemanan yang sisterhood banget gitu kan. Ya ini kan bukan cuma sekedar pertemanan seharusnya, karena Udah jadi ya udah jadi keluarga. keluarga, betul gitu. Karena jadi keluarga, kok bisa sih lu sejahat itu sama gue gitu ya. Mungkin kalau dibilang nyeselnya tuh nyeselnya itu aja sampai hari ini kenapa gue nggak tapi karena nggak terkontrol sih pasti emosi gue Iya pada sih, saat pasti. itu kalau ketemu Iya. dia ya. ngelabrak gitu. Karena itu udah pernah terjadi pas rusuh itu sudah terjadi, dia sempat datang mau jemput anaknya dia yang sama adik gue ini. Pas gue tahu gue ada gitu, gue udah ngangkat pot Panci. ini Oh, pot Tanaman. gue lempar. Anjing, Kenapa gue enggak? literally gue teriak karena ada ponakan gue. Ada Oh. ponakan gue di situ, Iya, ada anak anaknya kecil adik ya. gue, dan adik gue udah nahan gue udah kayak udah kak kayak gitu. Ada anaknya soalnya. Ya benar sih, ya gue nggak menyalahkan dia karena ya anak kecil nggak seharusnya melihat hal itulah ya. Iya. Dan kakak ngejaga, kan adik kakak ini kan udah selesai duluan kan. Kakak ngejaga itu selama pas masih sama mantan suami kakak itu, dengan hubungan dengan adik kakak gimana? Kan adik kakak maksudnya mungkin takutnya kan emosi atau gimana setiap ketemu. Iya mantan. sebenarnya on and off saat itu. Jadi kakak agak menghilang. Karena begitu akhirnya aku decided untuk cabut ke apartemen, itu kayak gue titik gue nggak mau cerita apa-apa lagi tentang kehidupan pernikahan gue, gitu loh. Iya. Gue nggak, karena gue Iya tahu sih, mereka pasti iya. akan lebih sakit ngelihat gue sakit. Iya, Gitu. benar-benar. Ya kan, mereka akan lebih marah ngelihat gue marah. Benar. Betul. Iya, Gitu. Jadi kecuali beda cerita kalau misalnya emang udah nggak mau ya, kita cerita ke keluarga kan, keluarga Iya, juga iya, pasti iya, support. iya, iya. Tapi kalau masih balik lagi kan pasti ada Iya. cerita kesakit hatian dari orang tua kita gitu Iya, betul, terhadap betul. pasangan. Itu sih yang gue hindari, makanya kenapa gue ya udah ini keep di gue sendiri dulu gitu ya. Ada masanya lah saat itu ya, gue hamil anak kedua 4 bulan, 5 bulan ya. Gue berantem jam 1:30 pagi karena masih ngeributin hal yang sama gitu ya. Gue masih tahu lagi dia masih kontak dan lain sebagainya. Gue cabut dari apartemen, bawa anak gue yang saat itu masih umur 6 tahun, yang gede gitu kan, masih umur 6 tahun, gue tarik keluar, dia lagi tidur, gue angkat. Gue tuh cuma duduk di pinggir jalan raya aja. Karena Capek.
Iya, gue bingung gue mau Udah nggak tahu mau ngapain. kemana lagi. Nggak tahu Udah nggak ada rumah itu udah nggak Iya. ada. Udah mengusahakan ya. Nih udah deh kita mulai lagi tapi Iya. dia masih kayak Dan gue nggak berani pulang ke nyokap bokap gue. Iya. Iya. Dai. Kakak nggak tahu mau pulang kemana. Iya, rumah itu udah nggak ada lagi. Iya, gitu. Jadi ya Tapi udah Kak, gue pindah-pindah hotel tuh saat itu sama anak gue tuh. Si pas kakak nemuin bukti ini tuh yang reach out duluan mantan suami kakak atau dari pihak si Maut? Iya, Rata-rata. dua-duanya ya. Oh, Ya, emang tadi berarti Nisa sama bilang ya, saling. text to tango ya. Iya. Iya. Terus mereka lagi chattingan, lagi Bisa ngobrol jadi kayak kayak gitu. ya udah sebenarnya saling tertarik aja tuh. Iya, Kayak anak iya. SMA gitu yang kayak suka gue gitu. Terus kakak move out dari apartemen bawa anak, Mm-mm. terus gimana tuh? Itu Ya kakak udah. lagi hamil nggak sih? Lagi hamil 4 Iya, bulan. berarti lagi hamil sama bawa. Bawa itu Anak kan, yang bawa pertama, anak, ya. bawa barang juga kan. Iya. Jujur aja saat itu tuh ini mungkin buat gue salah satu dosa besar gue ya. Saat itu terjadi tuh gue sampai sempat mikir mau apa gue udahin aja nih anak gue yang kedua yang masih di dalam kandungan gue ya. Karena gue kayak gue failed banget ya. Gue nggak bisa nih ngegedein 2 anak kayak begini gitu loh. Jadi itu sempet terlintas banget lah di pikiran gue. Ya makanya gue hamil anak kedua itu sampai sempat masuk rumah sakit. Pasti karena Turun stres. berat badan gitu-gitu ya. Iya saking stresnya sempat ada pendarahan gitu. Flag gitu ya kak. Sempat masuk rumah sakit. Tapi by the end of the day ya gue udah dikasih anak sama Tuhan. Ya harus gue jaga. Gitu Iya. ya. Rezeki. Jadi ya gue coba semampu gue untuk survive ya udah. Jadi dari sejak kehamilan gue 3 bulan sampai akhirnya gue ngelahirin anak kedua itu, ya gue masih satu tempat di apartemen gitu ya. Tapi Oh, kakak kita balik udah nggak lagi? kayak balik lagi akhirnya. Tapi kita udah nggak kayak suami istri lah. Ya pokoknya kita just living together aja. Bisa kamar. Pisah kamar gue lebih banyak tidur di kamar anak gue. Iya. Gitu sama anak gue yang gede gitu kan nemenin dia. Ya gue coba bertahan sampai anak gue yang kedua lahir. Udah deh gue tahan gitu ya. Gue inget banget mau ngelahirin anak gue yang kedua itu, gue datang ke rumah sakit sebenarnya hanya untuk periksa reguler. Tapi ternyata dokternya bilang, kamu udah nggak usah pulang, ini kamu udah bukan satu gitu. Tapi gue nggak ngerasain gimana gitu kan ya. Ya dok, saya belum bawa apa-apa gitu. Ya nggak bisa, ini udah bukan satu, ntar lu kenapa-napa di jalan, blablabla segala macam lah. Gue cuek, gue kayak, udahlah gue, karena gue bawa anak gue yang gede juga kan, sama neninya gue bawa. Gue pulang dari rumah sakit, gue masih makan dulu sama anak gue yang gede, ngambil baju, balik ke apartemen, nani segala macam. Gue balik lagi ke rumah sakit, tuh gue daftar ke rumah sakit sendiri, ngurus administrasi sendiri. Mantan suaminya? Gak ada, saat itu lagi gak ada dia. Cakep. Dia pergi. Kemana tuh? Katanya jelek meeting. Katanya ya. Mijitin yang penting. Iya. Ngabarin kan kayak WA atau apa gitu. Iya, gue ngabarin kayak aku di rumah sakit nih kayaknya mau lahiran hari ini gini gitu Iya, maksudnya kan. kalau meeting kan dia baca ya. Prioritas ya. Baca, dia jawab. Oh ya, nanti coba deh aku masih meeting. Gila. Oke. Meeting aja soal meeting. Emosi gue. Pijit puting kali dia ya. Meeting aja meeting. Karena dia kan kalau bilang kan, apa sering berantem kayak jam 2 pagi gitu. Itu pas berantem kayak misalnya kan temennya chatnya itu dia defensif atau Udah nggak bisa defensif lagi. Dari jadi sejak dia debat sama kakak tuh kayak ya minta maaf gitu. iya udah minta maaf aja, minta maaf. Jadi kakak cuma rilis aja, maksudnya ngutarain aja. Iya. Marahnya ngutarain ya bentuk. Minta maaf tapi diulangin. Iya, Diulangin terus. betul. Dan dengan orang yang sama pula lagi itu sumber masalah si Maut ini ya. Emang. Mau. Setan, monyet. Tapi kalau terakhir ketemu itu doang yang di rumah adik kakak itu deh. Sama si Maut ini. Atau Iya, sama Maut. ketemu lagi sama Maut akhirnya. Enggak sih kayaknya, enggak pernah ketemu. Dia udah gone Nggak gitu usah aja lah, ya. nggak usah ketemu lah ya. Kalau ketemu sih Takut emosi tuh. ikut emosi benar. Takut emosi. Karena ini juga lucu sih ya. Seminggu lalu gue tuh kayak lagi nonton drama Korea gitu ya, terus ketiduran. Gue tuh lihat ada istri dan mantan istrinya tuh berantem gitu loh. Gimana? Gue ketiduran, gue kebawa mimpi, gue jedotin kepala tuh perempuan loh nggak sih lo. Gue pas bangun tuh kepala gue sakit, pusing, gue
ngapain gue masih mimpiin itu ya? Tapi bisa gitu tau kan ada. Karena tadi aku bilang kan, itu mungkin salah satu penyesalan gue tuh cuma itu. Gue kenapa nggak nggak pernah dilakuin. konfront Iya, gitu loh. Itu valid banget karena aku juga suka kayak gitu. Aku suka kayak gitu. Emang sampai ke bawah mimpi sampai kayak karena kita saking keselnya mungkin Iya, karena iya. belum selesai jadinya bawa ke mimpi kayak udah aku kelarin di mimpi. Kayak ada benar, unfinished benar. business gitu ya. Iya. Aku sih kalau misalnya jadi kakak ya, aku tuh kayak misalnya kalau balik beropini, kalau saya pernah kakak nggak merasa, kakak jangan pernah merasa kurang, tapi perasaan kakak valid. Terus kakak I'm proud of you karena udah mempertahankan anak yang kedua, mempertahankan juga, udah mencoba mempertahankan juga pernikahan itu ya kan, sampai akhirnya kakak fucked up. Terus abis itu jangan lagi Tapi kuat banget loh, apalagi Iya. cuma umur 20-an Itu kan. Saat itu berapa? 20, Early 20-an ya, Itu 28. itu 20-an. itu tamparan hidup keras banget sih menurut gue. Iya Ya kan, sih, kalau apalagi di- karena hubungan dan keluarga dibawanya soalnya ya kan. But I'm proud of you, Kak, udah bisa bertahan sampai saat itu. Tapi gue Ya kan, gue ya. kalau dibilang thank you so much if you proud of me, karena gue juga cukup bangga sama diri gue sendiri. Kalau ditanya kenapa, orang kan bilang lu antara setia sama bego beda tipis ya, Iya. gitu kan. Cinta sih. Cinta sih. No. Buta ya. Kalau Tapi dibilang kan terakhir cinta kan nggak juga anak kan anak harus iya. anak. Oh, iya, benar. Yang kedua ini lebih terdengar klise mungkin buat kalian karena di agama gue tuh tidak boleh bercerai. Oh. Iya. Di agama gue ya, gue nggak boleh bercerai. Yang ada di kepala gue saat itu adalah pada saat aku mengucapkan janji nikah itu bukan hanya kuucapkan pada pasanganku aja, Betul. tapi kepada Betul, Tuhan. betul. Jadi kalau nanti aku mati, Tuhanku tanya, hai umatku, kenapa engkau ingkar janji kepadaku? Aku mau jawab apa sama Tuhanku? Karena lakinya anjing. Iya, iya Kan lihat betul. sendiri. Kelakuan dua orang itu. Iya. Jadi gue hanya berpikir untuk oke, coba lagi sampai kalau dibilang mungkin sampai titik darah penghabisan gitu ya. Ya gue coba terus. Sehingga pada saat akhirnya itu selesai gitu ya. I do remember saat itu Idul Fitri biasanya kumpul di rumah bokap gue. Kalau Idul Fitri kan mama pada pulang kampung ya, gitu kan. Ini kita mama ngurus anak sendiri, ngurus rumah ya kan. Gue bangunin mantan suami gue itu, ayo bangun mau ke rumah bokap karena bokap Idul Fitri dan lain sebagainya. Jawabannya dia tuh cuma, aduh kamu aja deh, aku malas. Wah itu gue loncat ngamuknya tuh seubun-ubun. Gue sampai kayak, lu nggak ngehargain gue masih bisa terima. Lu nggak ngehargain orang tua gue, anjing lu tuh di depan dua anak gue. Oke. Udah keluar aja gitu gue kayak. Iya. Udah fakta. Gak bisa lagi gue ngontrolnya kayak lu Iya, udah bener, injek gue bener. selama ini gue tahan. Lu bisa-bisanya nggak ngehargain orang tua gue. Iya. Orang tua gue di Idul Fitri loh, gitu loh. Iya. Jawaban lu cuma kamu aja deh, aku males. Wah itu ngamuknya bukan main. Gue berantem parah dan ribut mampus lah ya, sampai gue bilang cukup ya, sudah cukup, selesai kita. Gue udah nggak bisa terima lagi. Oh itu Not berarti more than this. Itu Itu titiknya. titiknya di situ. Nah, di situ gitu akhirnya ya. berpisah itu. Nah, terus gue bilang sama dia, gue pergi, gue pulang dari rumah nyokap bokap gue nggak mau lihat muka lo lagi di sini. Gue berangkat ke rumah bokap gue udah mencoba untuk menahan tangis ya, tapi karena di sepanjang jalan gue nangis, jadi mata gue udah bengkak kan ya. Kelihatan ya. Begitu nyokap gue tanya, mana suamimu? Langsung ya banjir Itu ya. lagi Idul Iya. Fitri ya, Kak, Iya. berarti ya. Iya. Langsung nangis banjir, gue udah nggak bisa tahan lagi. Sampai akhirnya anak gue yang gede itu ngelihat gue nangis-nangis, dia datang nyamperin gue. Saat itu berarti umur dia di 7 tahun. Dia peluk gue, dia bilang sama gue, mami, it's okay. You can get divorced with daddy. Sangat dewasa. Karena Oke. anak sudah ngomong gitu, Exactly. jadi kakaknya udah lebih ringan Iya, ya. gue udah buat akhirnya gue divorce. nothing tulus. Karena anak gue kayak udah, it's okay mami, you can get divorced with daddy. No matter what, I will be here with you. I just don't want to see you cry anymore. Iya. Pinter banget. Itu anak gue yang gede. Wise dan Iya dewasa udah gini deh guys. You're really strong mom, you're a strong woman. Tapi sekarang
kakak udah happy dengan pernikahan yang sekarang. Happy, Congratulations. Udah mendapatkan suami yang baik, ya kan kak, yang sayang sama anak-anak Amin. kakak. Yes, ya ya, kan? betul. Dan gimana nih kak, abis nikah, kemarin kamu baru nikah ya? Baru di bulan Februari kemarin aku nikah. Congratulations. Masih baru, masih Nah, siapa kak nama suaminya? Masih Dame Onger. Ongger. Siapa kan Iya, nama suaminya kalau boleh tahu? Kenapa? Nama suaminya boleh tahu? Nama suamiku Mas Fana. Halo Mas Fana. Congratulations ya for your wedding. Kuat banget, karena awalnya aku jadi kakak habis udah bertabrak kayaknya. Iya. Gak apa, mau asal aku tabrak dua-dua. Ya untuk closing, maafin aja ya. untuk closing kalau aku dari situ, kalau kakak ada saran-saran apa? Iya, ada saran Yang nggak kamu baru nikah, atau lagi Untuk menjalani ya. nikah gitu. Iya. atau untuk yang lagi struggle Yang- kayak yang- posisinya kakak yang sekarang yang gimana? singkat aja tapi ngena. Iya. Kalau buat yang belum nikah, better late daripada kalian nyesel. Hmm. Ya, jangan salah pilih pasangan. Itu seumur hidup, say. Mindsetnya nikah itu sekali seumur hidup. Supposed to, ya kan? Tapi Iya. kan kalau memang keadaan kayak gue dan beberapa banyak Iya. orang lain yang akhirnya bercerai gitu ya, pastinya kan nggak ada yang ditanya lu nikah pengen cerai kan nggak ada yang mau. Iya, betul. Jadi hati-hatilah milih pasangan, jangan sembarangan, ya kan? Yakin aja sama apa ya, pas gue tuh pada akhirnya memutuskan untuk menikah lagi tuh karena gue udah gue udah punya pengalaman yang buruk. Pastinya semua orang yang sudah pernah punya pengalaman yang buruk nggak mau ya kecemplung Iya, lagi iya, dua iya kali. dong. Jadi gue nggak mau buru-buru gitu loh. Makanya kalau ditanya cukup lama dari 2018 ke 2025, 6 Iya tahun sih, ya setelah iya gue sih. bercerai, gue baru akhirnya memutuskan menikah lagi. Karena gue nggak mau salah langkah lagi, gue harus tahu benar bahwa laki-laki yang akan menemaniku for the rest of my life, Iya. memang dia bisa handle gue dan gue bisa handle dia. Iya betul. Gitu. Karena yang dibutuhkan adalah pendengar yang baik dan yang bisa bercerita. Karena kalau nanti kita udah lupa, amnesia, ya kan, yang bisa kita lakukan apa sih kalau pas tua? Ya teman ngobrol, teman Teman hidup, cerita. teman cerita. Betul, betul. Jadi guys, apa namanya? Kakak ini juga ada affiliate di TikTok ya. Mau dipromosiin nggak? Boleh. Silakan. Kalau mau, gue tuh selalu mereview barang-barang yang murah, meriah, mantap. Nah, itu slogannya ya. Kesukaan kita semua kan. Bukan meriah muntah, meriah apa ya? Murah, meriah, mantap. Bukan muntah. Mantap ya. Kalau muntah nih mau tay kita muntahin Iya, cuh iya. gitu. namanya apa kakak TikTok? By the way, itu mantan suami gue sama mantan ipar gue tuh akhirnya sekarang menikah. Emang no way. Yang No way. cocok Gua kan kayak tahu dari mana gitu. Aku tahu dari mana maksudnya? Gue taunya justru dari temen gue. gong. Gong banget sih ini gong. Gong. Tapi kan emang Tapi cocok sih biasanya ya. kalau kayak gitu, Iya emang iya sih. Iya benar. cocok sih. Iya cocok sih. Ya udah kalian. Kakak nggak cocok. Kakak Mudah-mudahan happy ya gitu kak. Happy Kata-kata deh. gue yang gede tuh gitu, ya udahlah Mi, biarin aja orang gila ketemu orang gila, biarin aja mereka gila berdua. Itu anak gue yang gede itu bahasanya. Shout out ke anak kakak yang pertama. Kedua pertama dan kedua. Kakak udah share belum nama TikToknya apa? Oh Iya, iya, siap dong, TikToknya Kak, nama boleh TikToknya. follow aku di Cimonik Rani. Iya nanti Ada di kita Di sini, sini mas selalu. Terserah Kayudi. Terserah Kayudi mau mana ya. Iya deh guys, kayaknya gitu aja. Gue jujur nggak sanggup denger cerita lanjutan atau gimana. Kita nanti di backcam aja ya kak. Di backcam aja gue masih pengen denger lagi ya nggak sih? Ya kan? Kita masih pengen denger cerita gonggong yang sebenar-benarnya ya kan? pokoknya buat kalian jangan lupa follow TikTok kita, YouTube juga. Jangan di subscribe. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Iya nggak kompak. Pokoknya gitu. Ya udah gitu aja. Thank you ya kak udah cerita hari ini. Sama kita dan cerita. Terima kasih. Semoga nanti kakak kehidupan selanjutnya bakal bahagia terus Udah sama pasti kakak. sih, udah pasti sih. Oke gitu aja guys. Bye. Bye.